يا الله يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada ketika masing-masing pada beberapa kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Masyaallah hadirin ya Allah sekalian, mari kita membaca tawassul terlebih dahulu sebelum kita memulai pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم ينالوه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدياب يا رب المصطفى Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Halaman 4 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yajibu alaihi aydan ay ya'rifa aqaidal imani wa hiya as-sifatul wajibatu lillahi ta'ala wal mustahilatu alaihi wal jaizu fi haqqihi was sifatul wajibatu lirrusuli alaihi wassalatu wassalamu wal mustahilatu alaihim wal jaizatu fi haqqihim. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa ma'nahu annahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila dhatin yaqumu biha wa la ila mujidin yujiduhu bal huwa ta'ala al-mujidu lil asya'i kulliha. Wallahu a'lam. Artinya, dan wajib atasnya orang-orang yang mukallaf juga bahwa mengenal akidah keimanan, dan yaitu mencakup sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan sifat-sifat yang mustahil atasnya dan sifat yang jaiz pada haknya,
dan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil atas mereka itu, dan yang jaiz atas pada hak mereka itu. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud, qidam, mukhalafatu ta'ala li jami' khalqihi, dan sifat qiyamu ta'ala binafsihi. Dan maknanya sifat qiyamu ta'ala binafsihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada satu zat yang berdiri dengannya, dan juga tidak berkehendak kepada yang menjadikan, yang dapat menjadikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala zat dari segala sesuatu yang Allah jadikan kepadanya semuanya. Wa yajibu wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, dalam kesempatan ini kita membahas diantaranya tentang masalah kemarin kita sudah membahas tentang arkanul Islam dan arkanul iman, rukun Islam dan rukun iman. Kita sudah insya Allah sudah paham, sudah ngerti, tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang, karena kemarin di awal muqaddimah kitab saya menjelaskan bahwa Syekh Muhammad Hasbullah, pengarang kitab Ar-Riyadul Badi'ah ini bermadhab Imam Syafi'i dan juga memiliki pemahaman akidah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah fikihnya 4 madhab: Abu Hanifah, lalu Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad Ibnul Hambal. Yang kedua, yang dalam bidang teologinya atau bidang tauhidnya, imamnya itu 2, itu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang tasawufnya itu Imam Ghazali dan juga Imam Junaidi. Itu diantara ciri khas orang yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun ada juga yang mengklaim kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak mengikuti mazhab. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak mengikuti teologi ataupun ilmu kalam atau ilmu tauhid Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Tapi seluruh ulama menyepakati bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti 4 madhab atau mengikuti juga Imam Abu Hasan dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Ghazali atau Imam Junaid. Biasanya kalau tidak mengikuti itu, klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak masuk dalam kategori itu. Nah, di dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kewajiban. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib juga alaihi atasnya ay al-mukallaf. Siapa itu mukallaf? Ay aqilun balighun. Kita ini sudah disebut mukallaf karena berakal, menggunakan akalnya, dan juga sudah balik. Aidan juga ayarifa aqaidal iman, bahwa mengenal akidah keimanan. Nah, akidah keimanan yang dikenal dengan aqaid, keyakinan keimanan, jumlahnya ada 50, ada 50 akidah, 50 aqaid. Yang 50 mana? Rinciannya, yang pertama sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil bagi Allah 20, sifat yang jaiz bagi Allah 1, 10, 20 tambah 20 tambah 1, 41. Kita simpen tuh yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Lalu
Yang wajib bagi Rasul ada 4. Yang mustahil bagi Rasul ada 4. Yang jaiz bagi Rasul ada 1. 41 tambah 441 9. Berarti jumlahnya 41 tambah 9 50. Saya tanya sama jamaah, banyak nggak 50? Hah? Banyak ya? Iya, 1.000.000 banyak enggak? Satu aja nggak habis. Iya, iya. Berat ini omongan, satu aja nggak habis. Iya. Jadi 50 akidah itu yang wajib kita ketahui. Maka kalimatnya wa yajibu alaihi aidan ayyarifa aqaidal iman. Wajib hukumnya atas tiap-tiap mukallaf juga selain mengenal rukun Islam dan rukun iman, bahwa ia mengenal akan akidah-akidah imaniyah yang jumlahnya 50. Jumlahnya berapa? 50. Ada yang mengatakan 50 dikurangi 14. Jadi berapa tuh? Saya dikitin kan tadi 50 katanya banyak, ini saya dikitin. 36. 36 banyak apa enggak? Masih banyak juga. Iya dah. Berarti cukup yang mustahil, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul. 6 masih dikit apa banyak? Dikit. Kalau orang Jakarta bilang ilokan, 6 masih banyak juga. Nah, wahiyah sifatul wajibatu, yang disebut dengan aqaidul iman itu, dan yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wal mustahilatu, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Wal jaizatu fi haqqihi, dan sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Kemarin udah disinggung, mudah-mudahan kesinggung. Kalau kagak kesinggung, saya ulang lagi. Sifat makna wajib terbagi menjadi 2. Yang pertama wajib syar'i, yang kedua wajib usuli. Wajib syar'i contohnya adalah sholat. Sholat hukumnya apa? Wajib lah. Puasa wajib. Bayar zakat wajib. Terus apa lagi? Pergi haji wajib. Itu namanya apa lagi? Nyari ilmu, thalabul ilmi wajib. Maka itu disebut dengan wajib syar'i. Apa wajib syar'i? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Kita sholat nih tadi, sholat maghrib, ntar sholat isya, besok pagi sholat subuh, terus zuhur, asar, 5 waktu, hukumnya wajib. Kalau dikerjain, yusabu, dapat pahala. Kalau ditinggalin, yu'aqabu, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wajib syar'i. Yang kedua, makna wajib usuli. Wajib usuli contohnya tuh tadi tuh, wahya sifatul wajibatu lillah. Mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah taala. Wajib di situ bukan wajib syar'i, tapi wajibnya wajib usuli. Apa itu wajib usuli? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak terlintas di dalam pikiran manusia ketidakadaannya. Contoh, sifat yang wajib bagi Allah adalah wujud. Artinya ada. Wajib nggak Allah ada? Wajib. Maka kalau Allah nggak ada, akal kita nggak terima. Nah, maka wajibnya itu disebut wajib usuli. Sesuatu yang tergambar di dalam malayatasawwaru fil aqli, sesuatu yang tidak tergambar di dalam pikiran manusia ketidakadaannya. Bahasanya begini,
Wajib usuli itu adalah sifat yang wajib yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, apa yang mesti diketahui oleh seorang mukallaf, wal mustahilatu lahu, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang ma yatasawwaru, sesuatu yang tergambar atau sesuatu yang tidak tergambar di dalam pikiran manusia, keadaannya maaf. Kalau wajib adamuhu, kalau mustahil wujuduhu. Allah tidak ada. Mustahil apa? Enggak. Mustahil. Allah ada permulaannya. Mustahil apa enggak? Mustahil. Nah, mustahil itu kalau Allah memiliki sifat mustahil itu enggak mungkin. Kalau wajib, andai kata Allah tidak memiliki sifat wajib, itu tidak mungkin. Nah, maka kita harus tahu tuh. Ada seorang imam, kalau tidak salah Imam Haramain, dia menyebutkan malam ya'rif makna wajib wa makna mustahil wa makna jaiz falaisa bi'aqilin. Siapa orang yang enggak tahu makna wajib bagi Allah, makna mustahil bagi Allah, makna jaiz bagi Allah, falaisa bi'aqilin, orang itu dikategorikan dianggap tidak berakal. Zaman dulu di Jakarta, kalau orang menyembelih hewan, andai kata dia tidak hafal aqidatul awam, orang-orang yang warok enggak mau makan itunya, daging sembelihannya. Alasannya kurang tokcer. Apa itu kurang tokcer itu? Karena enggak hafal akidah. Nah, makanya zaman dulu Ustadz laku potong ayam, Ustadz minta tolong nih potongin ayam, ntar sarang parok. Ustadz sarangnya, saya paroknya. Terus ngapain aja Ustadz zaman dulu, karena menjaga kehati-hatian. Kalau sekarang kan enggak dipikirin itu, yang dipikirin hukum fikihnya. Pokoknya asal nyebut nama Allah udah halal, udah. Apalagi udah ada label halalnya, udah halal banget udah. Tapi orang dulu karena dia menjaga keafikan dalam bidang tauhid, dia sampai segitunya. Wal jaizu bihaqihi, dan sifat yang jaiz. Sifat jaiz itu adalah tarku fi'lu mungkinin fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Allah itu mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Kalau bahasa sekarangnya mah sifat jaiz itu sifat prerogatif Allah. Bagi paham Ahlussunnah wal Jamaah, bisa dan boleh hukumnya orang yang taat masuk neraka, orang yang pendosa masuk surga. Bagi Allah jaiz. Paham Ahlussunnah wal Jamaah boleh-boleh aja. Kan ada di dalam Al-Quran, innallaha la zallamu lil abid. Allah gak bakalan zalimin seorang hamba. Tapi andai kata Allah itu mesti adil, hak prerogatifnya terpasung, maka lebih didahulukan sifat prerogatifnya. Akhirnya timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama teologi, ulama tauhid. Ada yang mengatakan bahwa orang kalau pengen masuk surga mesti beramal soleh. Orang kalau masuk neraka silahkan tidak beramal soleh. Lalu orang-orang Mu'tazilah memiliki pandangan nanti di akhirat ada satu tempat di antara dua tempat, manzilun baina manzilatain. Kalau di akhirat yang kita tahu kan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan masuk ke surga, satu golongan ke neraka. Enggak mungkin ada tengah-tengahnya.
Tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan ada, disebut dengan manzilun baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Contohnya bagaimana? Contohnya bocah yang belum balik meninggal dunia. Bagi mereka dia enggak di surga, enggak di neraka. Dimasukin ke surga belum beramal saleh, dimasukin ke neraka belum berbuat maksiat. Jadi di mana dong? Orang kita bilang tritipan berarti ya. Tritipan antara surga sama neraka jadinya. Manzilun baina manzilatain. Tapi di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang masih kecil belum balik meninggal, dia berada di surga. Makanya ada kalimat wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarik wa ka'sim min ma'in. Nanti bocah-bocah yang masih kecil udah meninggal, dia akan menjadi pelayan-pelayan yang ada untuk penghuni surga. Orang kita memiliki pemahaman kalau ada orang yang masih kecil meninggal belum balik, orang tuanya udah punya celengan karena dia akan menjemput dan menyongsong kita. Orang Jakarta bilang dipapagin kita antar. Tahu dipapagin? Dijemput, itu ditungguin. Jadi kalau ada yang bayi masih kecil, kalau dalam bidang fikihnya ada lagi hukumnya. Tuh anak udah diakekahin belum? Makanya ada kalimat al-waladu murtahinun bi'aqiqatihi, yang bisa dia itu nungguin kita, jemput kita kalau sudah diakekahin. Tapi kita ngambil keumumannya saja, pokoknya kalau udah meninggal masih kecil, udah gitu akan nunggu kita di surga. Mudah-mudahan sekalipun kita kagak ada anak yang meninggal kecil juga pengen masuk surga ya. Siapa antar yang nungguin kita? Satu, amal kita. Dua, bidadari. Makanya ada riwayat dalam kitabnya Syekh Nawawi itu, apabila ada seorang laki-laki di dunia diempes mulu sama istrinya, diomelin mulu sama bininya, tuh bidadari di surga cemburu, udah balikin ke saya aja, bu jangan suka diomelin lagi. Lalu apalagi yang wajib bagi seorang mukallaf? Sifatul wajibatul rusul, sifat yang wajib bagi Rasul yang jumlahnya ada 4: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Wajib kita tahu itu. Wal mustahilatu alaihim, dan sifat yang mustahil bagi Rasul: kidzib, khianat, kitman, baladah. Wal jaizu fil hakihim, dan sifat yang jaiz bagi segala Rasul. Apa itu sifat yang wajib yang jaiz bagi Rasul? Al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratihibul aliyah. Sifat kemanusiaan yang jika sifat itu ada pada diri Rasul tidak akan mengurangi daripada derajat Rasul yang tinggi itu. Kalau Rasul jadi seorang Rasul, jadi seorang Nabi sakit, itu jaiz bagi Rasul. Jangan ada ungkapan namanya Rasul sakit, nggak boleh. Itu jaiz bagi Rasul. Rasul juga manusia, dia butuh pendamping hidup, dia mesti nikah. Maka hukumnya jaiz, boleh-boleh aja. Rasul itu manusia, dia juga meninggal dunia. Maka jaiz bagi Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, sahabat yang begitu sangat mencintai, seluruh sahabat mencintai Rasul. Tapi diantaranya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika ada yang bilang Rasulullah telah wafat, marah dia.
sampai membunuhkan pedang yang bisa menenangkan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Afa imma ta'au qutilan qalamtum ala aqabikum. Di situ dikasih nasihat Umar, Rasulullah sama kayak kita. Waktunya dia meninggal, ya meninggal. Apakah kamu ingin berbalik lagi kepada ajaran nenek moyang setelah Rasulullah nggak ada? Baru dia sadar. Nah itu sifat yang jais bagi Rasulullah. Rasul, Nabi boleh nggak korengan? Kalau boleh itu Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub korengan. Waduh, Nabi korengan. Sifat basyariah namanya. Al-a'radul basyariyatul lati la tu'addi ila nafsin fi maratibihi wal aliyah. Sifat kemanusiaan yang nggak akan mengurangi derajat kenabian. Fayajibu lillahi ta'ala. Nah sekarang sudah masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu. Maka wajib bagi Allah, wajibnya wajib usuli bagi Allah itu memiliki sifat wujud. Wujud artinya ada. Dulu suka bocah-bocah di kampung, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi yamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ini apa, dulu sering sholawatan nih, musola. Bocah sekarang nggak ada yang hafal. Orang apa? Di pengajiannya nggak diajarin sifat 20. Zaman dulu mah sifat 20 wajib untuk diketahui. Bahkan Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Subatnya disebutkan bahwa awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib bagi setiap insan, setiap manusia, hendaklah dia mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Mengenal Allah itu dengan sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Harus kita tahu. Jangan nggak tahu. Bagi orang Islam itu hukumnya termasuk dosa kalau nggak tahu. Karena hukum wajib syar'inya adalah wajib. Wujud Allah mesti ada. Allah wajib ada. Mustahil Allah tidak ada. Buktinya adanya Allah adanya Allah Subhanahu wa taala apa? Buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala adanya alam semesta ini. Ini alam semua nih. Apa itu alam? Kullu ma siwallah. Selain Allah disebut alam. Pakai ain alam. Selain Allah disebut alam. Maka alam itu adalah sesuatu selain Allah. Gelas, bumi, langit, lautan, daratan. Pokoknya kullu ma siwallah itu adalah alam. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah sifatnya. Wa kullu mutaghayyirin hudutsun. Setiap yang berubah itu adalah barang yang baru. Ini Bapak Ibu di sini ada nggak? Saya tanya. Halo? Ada apa enggak? Ada kan ya? Buktinya ada Bapak Ibu, buktinya apa? Itu lagi duduk di situ. Nah, ada suaranya, ada macam-macamnya yang menjadi bukti. Atau ada bau parfumnya, ciri khas, oh ini suami saya, ini parfumnya, oh ini istri saya nih. Nah itu ada bukti namanya. Buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya alam semesta ini. Diutak-utiklah oleh ulama-ulama tauhid. Setiap ada Allah, pasti ada alam semesta ini. Sebab adanya Allah, buktinya ada alam semesta ini. Maka alam semesta ini disebut dalil.
Allah disebut madlul. Alam semesta ini disebut apa? Dalil. Allah disebut Allah disebut madlul. Sekarang kita menggunakan bahasa dalil dan madlul. Apakah setiap ada dalil mesti adanya madlul, atau setiap madlul mesti adanya dalil? Ayo udah jangan besok-besok ya. Allah itu madlul. Alam semesta ini dalil. Berarti adanya alam semesta ini sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil alam semesta, madlul Allah, ya. Dalil alam semesta, madlul Allah. Apakah setiap madlul pasti adanya dalil, atau setiap ada dalil pasti adanya madlul? Yang benar, setiap ada dalil mesti adanya madlul. Setiap ada madlul belum tentu adanya dalil. Umpamanya alam semesta ini nggak ada, apakah Allah nggak ada? Tetap ada, ya kan? Setiap ada madlul belum tentu ada dalil. Apakah setiap ada dalil mesti adanya madlul? Wajib. Sebab alam semesta ini siapa yang jadiin? Kalau bukan ada yang menciptakan. Nah, maka kesimpulannya setiap ada madlul pasti adanya dalil. Setiap ada setiap ada dalil pasti adanya madlul. Setiap madlul pasti adanya dalil. Di utak-utik ketemu juga akhirnya ya. Nah, itu jamaah sekalian. Lalu apalagi? Kita baru satu poin tuh. Sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Artinya ada. Dan buktinya adanya Allah kan ada alam semesta. Ada nggak sesuatu yang ketika ada tapi susah dibuktiin? Ada. Angin. Tuh ada angin tuh. Lihat pohon bergerak-gerak. Kelihatan nggak angin? Nggak ada. Tapi ada nggak angin? Angin warnanya apa, Bu? Merah kalau dikerokin. Iya. Wah, masuk angin itu dia tuh dikerokin sampai merah banget. Iya. Kalau orang dulu bilang angin. Katanya merah. Wal kidamu. Kidam itu artinya sedia. Dia nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Kita nih ada awalnya, ada akhirnya. Terus surga ada awalnya, nggak ada akhirnya. Neraka gitu juga. Atau zaman azali ada awalnya, akhirnya dia awalnya ada, akhirnya nggak ada. Selain Allah nggak ada yang bisa sedia, tidak. Kita umur kita maksimal banget. Ada satu suku di daerah India kalau tidak salah sampai usianya 160 tahun. Di usia 60 tahun masih bisa melahirkan. Usut punya usut, dia memiliki pola makan dan setiap hari jalan 3 km. Ibu, bapak kalau pengen usianya 160, jalan tiap hari 3 km. Jalannya sanggup, Ustaz. Cuman habis jalan keter, ya udah jangan daripada hilang. Iya. Jadi ya itu ada jadinya. Ternyata di dalam kehidupan manusia, lamanya kita hidup itu justru adanya, kalau kata Gus Baha, adanya di kuburan. Nabi Adam nungguin akhirat, berapa lama dia di kuburan? Ya kan? Nabi yang lain, umat-umat yang lain. Maka sesungguhnya kehidupan terlama ketika kita berada di alam antara dunia dan akhirat itu adanya di kuburan. Al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Al-qabru babun wa kullun nas dakhiluhu. Itu paling lama. Makanya kita kalau meninggal duluan repot dah. Kalau kagak bawa amal soleh. Ribet di alam kubur. Mendingan hidup di alam dunia.
Mudah-mudahan panjang umur sampai sehari mau kiamat. Panjang banget ya. Wal baqo, kekal. Allah itu kekal sifatnya, enggak berubah-ubah. Wa yabqa dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua kita akan binasa. Bukti kebinasaan kita begini nih, begini. Saya ngelihat warna tisu ini putih. Ini kayak sulap jadinya. Saya ngelihat tisu ini warnanya putih. Terus saya merem, saya lihat lagi. Warnanya tetap putih nggak? Tetap putih. Putih yang pertama saya lihat dengan putih yang habis saya merem terus melek lagi sama nggak? Beda. Lah putih sama-sama putih. Yang pertama saya juga ikut ngelihat putih. Beda. Sebab kalau nggak beda dia nggak akan berubah. Dan ketika tidak berubah dia akan terus selamanya begini. Tapi ntar perhatiin, perhitungan detik lebih kecil dari detik yang namanya alam, yang namanya selain Allah akan berubah-ubah. Sebab kalau nggak ada perubahan nggak tua-tua. Lambat laun ada perubahan sekalipun seperdetik, di bawah sekian detik. Itu menunjukkan bahwa yang namanya selain Allah itu tidak kekal, alias dia akan binasa. Hanya zat Allah sajalah yang tidak akan binasa. Wa mukhalafatul jami'i khalqihi, dan Allah memiliki sifat yang berbeda bagi sekalian makhluknya. Kalau dalam redaksi yang lain mukhalafatul hawadis. Kalau di dalam kitab ini mukhalafatul ta'ala li jami'i khalqihi. Allah memiliki sifat yang selalu berbeda dengan makhluknya. Apa yang diciptain Allah selalu berbeda dengan makhluknya. Contoh, menurut ilmu anatomi kalau tidak salah, ini sidik jari manusia biar kata 1 miliar berbeda-beda. Ini bikinan Allah nih. Bikinan Allah sama bikinan manusia selalu berbeda. Bapak punya sepatu zaman dulu yang celananya cutbray, sepatunya haknya tinggi. Setinggi-tingginya sepatu, semakin dipakai makin awet apa makin habis? Habis. Coba bikinan Allah, Bapak nyeker, nggak pakai apa-apa. Makin habis tuh kaki apa semakin tebal? Lah mobilan Ustaz, bukan kapalan lagi. Tuh bikinan Allah tuh selalu berbeda. Dunia zaman Nabi udah nenek-nenek waktu Nabi Islamnya apa? Tapi dunia makin hari makin cantik. Padahal nenek-nenek itu ciptaan Allah, beda dengan ciptaan manusia. Nah, jadi Allah itu selalu berbeda dengan makhluknya. Wa qiyamu ta'ala bi nafsihi, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya berdiri dengan sendirinya wa ma'nahu annahu ta'ala la yabtakiru ila dzatin yaqumu biha. Allah tidak butuh dengan zat yang dapat mendirikan dengannya. Adanya kita berbeda dengan adanya Allah. Allah nggak ada butuh-butuh ke yang lainnya. Adanya Allah nggak ada yang menciptakan. Adanya Allah tidak seperti adanya manusia. Manusia adanya nggak mungkin ada saya kalau kagak ada emak bapak saya. Benar nggak? Nah, maka di dalam bentuk kejadian manusia itu ada 3 bentuk. Satu, ada bapaknya, ada emaknya. Kita nih nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, Nabi Adam alaihissalam. Ada emaknya, nggak ada bapaknya, Nabi Isa. Zaman sekarang juga banyak emaknya ada bapaknya kagak, kabur itu. Bukan Nabi Isa. Inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya Nabi Isa itu sama seperti Nabi Adam, khalaqahu min turab, dia diciptakan daripada tanah. Jadi meskipun nggak ada ayahnya,
Nabi Isa sama seperti Nabi Adam. Satu-satunya manusia yang binnya kepada ibu adalah Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam. Nah, keadaan Allah itu biqiyamu ta'ala binafsihi tidak butuh kepada zat wala ila mujidin yujiduhu, dan Allah tidak butuh kepada yang menciptakan. Andai kata Allah itu ada yang menciptakan, pasti yang menciptakan itu Tuhan atau Allah. Andai kata Allah itu ada yang menciptakan, berarti Allah kalah dengan yang menciptakan tadi. Maka Allah itu tidaklah diciptakan, dia berdiri dengan sendirinya. Bal huwa ta'ala al-mujidu lil asya'i kulliha. Bahkan Allah itu adalah mengadakan segala sesuatu yang ada. Nggak usah detail-detail, yang penting kita tahu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits. Sebab ntar dipikirin juga repot, ada tapi kagak bisa lihat. Maka iya, kebangatan alim dalam fikih, dalam tauhid juga bisa khawatir nggak kuat katanya. Jemaah, ini saja, besok kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita mengenal yang namanya aqidatul awam fil iman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala tuzigh qulubana wa ala hadithana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pada malam ini semua kita semangat.